Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai upaya-upaya hukum dan proses pencabutan permohonan dalam perkara pailit. Seperti yang kita ketahui bersama, upaya hukum dalam perkara kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan langkah atau usaha yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang adil. Setidaknya ada 3 macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan, yaitu perlawanan, yang kedua kasasi, dan yang ketiga peninjauan kembali. Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit. Adapun upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya banding, akan tetapi langsung dapat diajukan upaya hukum kasasi. Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum dalam hal ini adalah prinsipnya sama dengan pihak-pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu debitur, kreditur, termasuk juga di dalamnya kreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama, namun mereka tidak puas atas putusan pailit yang ditetapkan. Penjelasan mengenai upaya hukum kasasi ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Baik, langsung saja. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya, panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang bisa berakibat pada dibatalkannya putusan kasasi tersebut. C. Peninjauan kembali. Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila 1. Setelah perkara diputus dan ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan, atau 2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Menurut Jeremy Bentham dalam teori keadilan bahwa keadilan bukanlah untuk perorangan, keadilan untuk diukur dari seberapa besar dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Suatu undang-undang hendaknya dapat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dikaitkan dengan keadilan yang berasaskan manfaat dihubungkan dengan dimensi keadilan dalam proses kepailitan. Kesepakatan para pihak dalam mediasi akan sangat bermanfaat apabila dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa kepailitan. Kemudian hasil tersebut dipakai dasar untuk mengajukan permohonan pencabutan kepailitan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, penerapan pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV dalam penyelesaian sengketa kepailitan merupakan pedoman bagi majelis hakim dalam hal penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan di pengadilan. Pasal RV menentukan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Penggugat dapat mencabut gugatannya selama proses persidangan. Adapun alasan dari diajukan tidak sempurna atau dalil gugatannya tidak kuat atau barangkali gugatan bertentangan dengan hukum atau karena para pihak sedang bersengketa sudah sepakat untuk berdamai. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya adalah mengenai pencabutan permohonan pernyataan pailit pada sengketa kepailitan. Andika Wijaya dan Widapis menegaskan bahwa pada persidangan pertama permohonan pailit dapat melakukan perubahan terhadap permohonan pernyataan pailit dengan ketentuan yang didasarkan pada pasal 271 Reglement of the Reordering, di mana selain melakukan pernyataan permohonan juga dapat dicabut berdasarkan pada ketentuan dari pasal tersebut.
Agar pencabutan gugatan tersebut sah, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 272 harus dilakukan oleh penggugat sendiri atau oleh kuasa hukum dari penggugat. Pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari penggugat lain yang merupakan penegasan dari pasal 271 alinea pertama yang menyebutkan bahwa penggugat dapat mencabut perkara dengan syarat asalkan hal ini dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Namun terhadap gugatan yang sudah diperiksa dan tergugat sudah mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari tergugat, di mana yang diatur dalam ketentuan pada pasal 272 Reglement of the Rights Furthering. Baik, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya hukum sangatlah penting bagi para pihak yang kemudian memiliki kepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang adil, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ada 3 macam upaya hukum yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu perlawanan, yang kedua kasasi, dan yang ketiga peninjauan kembali. Mengenai pencabutan permohonan dalam perkara kepailitan, kita berpedoman pada pasal 271 dan pasal 272 Reglement of the Rights Furthering bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Adapun alasan pencabutan gugatan ini sangatlah bervariasi. Di antaranya karena gugatan yang diajukan tidak sempurna dan lain sebagainya, atau bisa jadi karena para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan perdamaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.